Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Saya ada pantun nih. Eh, si Maul nggak masuk kelas karena kesiangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan menjelaskan tentang PPH badan. Ya, jadi kami ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Putri Melati, yang kedua ada Rizky Maulana, dan yang ketiga ada Indah Rahmawati. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang PPH badan yang akan dijelaskan oleh Teh Indah Rahmawati. Kepadanya disilahkan. PPH badan. Pengertian badan dalam aturan pajak yaitu penyatuan sekelompok orang atau modal dengan tujuan untuk melakukan usaha maupun tidak melakukannya. Subjek PPH badan. Subjek PPH badan merupakan badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun dan disetor ke kas negara. Objek PPH badan. Objek PPH badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Selanjutnya ada kewajiban badan dalam wajib pajak. Memungut dan menyetor pajak penghasilan. Memungut dan menyetor PPN ke kas negara. Melapor SPT masa PPN. Menyampaikan SPT masa atau tahunan PPH. Selanjutnya yaitu tarif PPH badan. Untuk besaran tarif yang dikenakan PPH badan telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 17, tarif dalam Pasal 17 Ayat 2A. Secara umum wajib pajak badan dalam negeri dan BUT dikenakan sebesar 25%. Jenis-jenis PPH yang dikenakan pada badan usaha. Dalam PPH pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan harus dibayarkan setiap bulannya. Dalam PPH pasal 22 mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun reimpor. Dalam PPH pasal 23 mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa. Dalam PPH pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPH dikurangi PPH yang telat dipungut serta PPH yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Dalam PPH pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam PPH pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, termasuk wajib pajak badan yang bergerak pada sektor pelayanan atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas, dan geotermal. Oke, selanjutnya yaitu contoh perhitungan tarif pajak penghasilan badan terutang. Misal pada tahun 2020 PT Maulah Berkah memperoleh penghasilan kotor sebesar 5 miliar. Maka besar pajak penghasilan PT Maulah Berkah adalah sebagai berikut. 50% dikali 25% dikali 5 miliar. Nah, 50% ini apa? Yaitu norma perhitungan buat penghasilan di bawah 50 miliar. Di bawah 50 miliar.
Kemudian 25% itu dari mana? Sesuai pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwa tarif pajak yang dikenakan kepada badan itu ya 25% gitu. Nah, setelah dikali hasilnya yaitu 625 juta. Namun perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2019 PT Maulah Berkah telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan pajak PPh pasal 23 sebesar 150 juta. Maka pajak penghasilan terutang PT Maulah Berkah adalah 625 juta dikurang 50 juta dikurang 150 juta, yaitu 425 juta. Nah, ada catatan nih. Jadi sisa pajak yang dibayar PT Maju Bersama ke kas negara atas pajak penghasilan badan usaha di tahun 2019, pajak ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.